Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windaryati dengan NPM 073522111016 dari kelas 3 IF1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial membuat tampilan halaman utama dengan Balsamiq untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, sebelumnya kita sudah membuat tampilan website seperti yang ada pada gambar di layar. Seperti ini untuk tampilannya. Kemudian, kali ini saya akan menambahkan halaman baru. Nah, untuk halaman baru, kita tinggal mengklik saja tanda plus atau tanda tambah, atau kita bisa ke file lalu kita pilih yang bagian new project. Di sini ingin saya tambahkan sebanyak 2 halaman. Kita klik tanda tambah. Lalu kita klik satu lagi. Nah, seperti ini sudah ada 2 halaman baru. Setelah itu di sini saya ingin mengganti atau mengubah nama dari masing-masing halaman yang tertera di sini. Misalkan di sini ada mockup 1, terus di sini ada new apa begitu. Jadi di sini untuk mengganti kita tinggal mengklik saja tanda panah ini kecil, lalu kita rename. Setelah itu kita tuliskan dengan nama halaman yang ingin kita gunakan. Di sini untuk yang pertama misalkan menu utama, klik rename. Nah, akan dia otomatis terganti menjadi menu utama untuk tampilan halaman yang ke-1. Lalu untuk yang kedua juga saya ingin ganti. Caranya masih sama. Klik tanda panah biru kecil itu yang ada di samping, setelah itu rename. Lalu untuk yang kedua itu namanya adalah product. Klik rename juga. Setelah itu untuk yang ketiga di sini saya akan memberikan nama untuk halaman ini adalah informasi. Kita ganti. Nah, untuk penamaan halaman ini bisa disesuaikan saja dengan yang ada pada menu utama. Jadi, yang ada pada menu utama di sini kan ada produk dan juga informasi. Nah, untuk 2 halaman yang saya tambahkan baru saja itu, ini merupakan acuan dari sini, dari menu utama. Di sini ada produk dan juga informasi. Nah, setelah itu di sini, pada bagian menu utama, saya akan tambahkan icon. Di sini kita klik icon. Yang ingin saya tambahkan adalah icon untuk Android dan juga Mac. Jadi di sini kita tambahkan dulu untuk icon Android. Kita cari Android gitu. Di bagian sini. Nah, dia otomatis akan muncul. Saya akan taruh di bagian sisi kanan, pojok kanan sini. Lalu saya akan cari untuk yang selanjutnya adalah icon dari Mac atau Apple. Ini ya. Lalu kita klik. Nah, ini untuk ikonnya juga sudah muncul. Di sini saya akan letakkan di sebelah dari icon Android yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, untuk memperbesar icon ini, kita bisa ke bagian samping kanan, letaknya pada icon. Di sini, pada bagian ini kita bisa mengubah ukurannya. Apakah di sini kan S. Jadi di sini jika kita ingin jadikan dia lebih besar, kita bisa geser ke kanan menjadi M
Atau jika kita ingin lebih besar bisa ke L, XL, dan XXL dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya gunakan yang L saja. Lalu untuk yang Android juga di sini saya ubah menjadi ke yang L ukurannya. Nah, seperti itu. Untuk ikonnya, nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Di sini artinya bahwa web ini bisa diakses oleh Android dan juga oleh Mac. Setelah itu, saya akan menambahkan map. Untuk map ini dia berada di media. Kita klik media. Nah, yang ingin saya gunakan di sini selanjutnya adalah Street Map. Street Map digunakan untuk menambahkan lokasi dari web yang kita buat ini. Ini bisa kita kecilkan saja untuk ukurannya. Lalu kita posisikan dia berada di bawah pesan antar. Untuk button yang pesan antar, saya akan sedikit naikkan saja ke atas. Seperti itu. Ini saya agak turunkan. Ini diatur saja sesuai dengan keinginan kita. Lalu di sini saya akan tambahkan satu button lagi dengan cara yang seperti saya sudah jelaskan pada video pertama, yaitu Ctrl C lalu Ctrl V. Cukup di copy saja lalu disalin. Lalu kita atur dia berada tepat di bawah button pesan antar. Untuk teksnya kita ubah menjadi cara belanja. Nah, seperti ini. Lalu untuk map-nya mungkin saya akan sedikit perbesar. Kira-kira seperti ini. Lalu di sini saya ingin menambahkan playback di mana playback ini juga masih terletak pada media sama seperti street map. Ini kita letakkan di bawah image atau gambar. Nah, seperti ini untuk playbacknya.
Ini tinggal kita sesuaikan saja dengan keinginan kita masing-masing, sekreatif kita membuat tampilan ini. Ya mungkin kalau saya ini saja sudah cukup. Untuk tampilan menu utamanya, di sini yang tadi ditambahkan ada satu button lagi, yaitu cara belanja, lalu ada street map sebagai penunjuk lokasi. Di sini ada playback untuk seolah-olah menyatakan bahwa untuk menuju ke halaman selanjutnya maka dibutuhkan tombol playback ini. Setelah itu di sini ada icon, di mana ada dua icon yang saya gunakan, yaitu ada Android dan juga Mac. Artinya bahwa website ini dapat diakses oleh dua perangkat tersebut. Nah, setelah itu saya akan coba menyambungkan dengan tombol yang ada di sebelah kanan ini. Tombol ini namanya adalah full screen presentation. Atau kita bisa klik Ctrl F. Tapi sebelum itu saya ingin tambahkan di sini sama seperti yang pertama, yaitu tampilan webnya dulu. Karena untuk yang halaman selanjutnya yang akan kita tuju itu juga kan masih sama, yaitu tampilan web untuk menu produk. Mungkin untuk ininya alamatnya kita kosongkan dulu karena kita akan fokus lihat bagaimana dia tersambung dari satu halaman ke halaman yang lain. Ini juga kita cukup letakkan terlebih dahulu seperti ini untuk tampilan webnya. Nah, di sini kita kembali ke menu utama, lalu kita klik ini. Tombol yang ada di kanan, yaitu full screen presentation. Kita klik. Ini akan menampilkan halaman secara keseluruhan ketika nantinya sudah jadi. Jadi di sini ada tombol panah. Nih, sini tampilannya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya masih produk dan informasinya masih kosong. Nantinya kita buat ketika kita mengklik produk, maka dia akan menuju ke halaman produk. Lalu ketika kita mengklik informasi, dia akan menuju ke halaman informasi. Nah, untuk menyambungkan seperti itu, caranya di sini pada bagian produk di menu utama, kita klik. Setelah diklik, di sini tertera tulisan links ya. Jadi untuk produk di sini yang tulisan links kita cari. Nah, di sini kita hubungkan dengan produk. Seperti itu. Lalu yang informasi juga di sini kita hubungkan dengan halaman informasi. Jadi kita tinggal sesuaikan saja untuk produk, kita gabungkan atau kita sambungkan dengan menu halaman produk, lalu untuk informasi kita sambungkan dengan menu halaman informasi. Seperti itu. Lalu kita akan coba untuk melihat tampilan secara full screen-nya. Masih sama, kita tekan yang ada di pojok kanan atas itu untuk melihat full screen presentation. Nah, jadi ketika kita sudah sambungkan, otomatis tanda panahnya berubah menjadi tanda tangan seperti ini. Untuk
penunjuk, sebagai penunjuk. Di sini misalkan kita klik produk, nah maka dia akan menuju ke halaman produk. Di sini masih kosong, karena memang kita belum tambahkan. Lalu di sini kalau kita menuju ke halaman informasi, nah dia juga akan menuju ke halaman informasi. Kurang lebih seperti itu untuk penyambungan antara menu utama dengan halaman yang ada di bawahnya. Jadi kalau misal dia sudah tersambung, maka tanda panah yang seperti ini akan berubah menjadi tanda tangan penunjuk, seperti itu. Untuk linknya, saya ingatkan untuk bisa menyambungkan sesuai dengan halaman yang tertera pada menu utama. Jadi ketika kita menyambungkan menu utama dengan halaman produk yang ada di bawahnya, sebisa mungkin itu harus sesuai agar ketika kita jalankan nanti, yang muncul itu adalah halaman yang sesuai dengan yang ada di menu utama. Setelah itu saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana ketika menu tampilan website ini jika diubah ke Microsoft Word. Untuk caranya, kita tinggal klik saja lalu Ctrl A, artinya kita menyalin semua tampilan yang ada pada layar ini. Setelah itu kita pilih Edit, lalu di sini kita pilih Copy Bitmap to Clipboard. Jika sudah, kita menuju ke Microsoft Word yang kita punya. Lalu kita tinggal Ctrl V atau pastekan saja. Nah, seperti ini tampilannya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini mengenai tutorial membuat tampilan halaman utama dengan Balsamiq. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.